Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam pergumulan hidup saya, selama saya menjadi orang Kristen, tentu sejak lahir, orang tua saya, papa mama saya, opa oma saya, semua sebagian besar itu orang Kristen, saudara. Dan saya bertumbuh, saya lahir, bertumbuh, dan menjadi dewasa di dalam hidup kekristenan, di mana semua keluarga saya, semua orang Kristen, saudara. Dan begitu pula, begitu saya menanjak masuk dalam pelayanan di dalam gereja, ya, saya juga berurusan dengan banyak orang Kristen, saudara. Dan juga pengalaman saya melihat bagaimana saya belajar untuk terus mencari Tuhan, untuk benar-benar mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan terus belajar mencari perkenanan Tuhan, menemukan wajahnya. Saya melihat ada banyak orang di sekitar saya, dan ini menurut saya sebenarnya mereka orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sebagai orang Kristen. Kalau menurut pandangan saya, mereka belum sungguh-sungguh mengalami Tuhan, saudara. Ya. Mereka belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara benar. Kalau kita mau jujur, ya, mereka belum menemukan Tuhan. Dan ini sesungguhnya yang membuat pedih hati kita, saudara. Ini yang menyedihkan buat kita. Ya. Dengan keadaan seperti ini, saudara. Karena ini realitas, ini fakta. Ya. Tentu mengalami Tuhan di sini, kita bukan hanya kita bisa berliturgi atau kita berdoa, ya, membuat suatu menara doa. Bukan seperti itu, saudara. Ya. Jadi mengalami Tuhan itu bukan hanya kita berliturgi, ya, melakukan atau membangun menara doa seperti ibadah doa yang kita tiap hari Sabtu lakukan ini. Bukan hanya itu, saudara. Ya. Kalau seremonial atau kebaktian, baik itu ibadah raya, ibadah keluarga, ya, ibadah doa, ya, itu masih bersifat liturgi, saudara. Ya, liturgi itu tatanan ibadah. Dan seringkali masih merupakan satu pengalaman hidup keagamaan. Ya. Itu bukan merupakan pengalaman dengan Tuhan secara nyata. Liturgi itu bukanlah merupakan suatu perjumpaan yang benar, saudara. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ini yang benar-benar harus kita pahami, saudaraku. Kalau kita hanya, ya, memberi harga Allah yang begitu dahsyat, yang dimana rohnya itu bisa ada di mana-mana, ya. Roh Allah itu menaungi dunia, jagat raya. Roh Allah omnipresent, dan kita hanya menaruh, ya, harga perjumpaan atau pengalaman untuk mengalami Tuhan hanya dalam waktu-waktu tertentu di dalam sebuah liturgi atau ibadah doa seperti yang kita lakukan. Di situ sebenarnya kita sedang memberi murah, ya, tentang harga untuk mengalami Tuhan, saudara. Dan ini yang tidak banyak disadari oleh banyak orang Kristen. Dan ini sudah berabad-abad, ya, sudah berabad-abad lamanya. Orang merasa sudah berliturgi, sudah melakukan kebaktian raya, kebaktian keluarga, kebaktian doa, merasa sudah mengalami atau sudah melakukan perjumpaan dengan Allah. Itu belum. Ya.
Tetapi inilah fakta sesungguhnya. Ya. Sehingga orang nggak sungguh-sungguh untuk berurusan dengan Tuhan secara nyata. Tidak benar-benar berani membayar harga pengiringannya untuk mencari Allah. Mencari wajah Tuhan, saudara. Dan ini yang lebih menyedihkan lagi. Ketika orang-orang yang sudah masuk dalam pelayanan dalam gereja, yang merasa sudah melayani Tuhan di dalam gereja, karena sudah melakukan liturgi, mereka merasa sudah mengalami. Padahal itu belum, saudara. Kalau kita memberi harga, mengalami Tuhan pada waktu kita hanya di liturgi, kita membuat harga perjumpaan dengan Allah itu murah. Dan akibatnya kita bisa melihat orang-orang yang sudah sibuk dalam pelayanan, yang rajin datang ke gereja, ya, bahkan yang sudah belajar tentang teologi, belajar pengenalan akan Tuhan, sampai bisa berbicara mengenai Tuhan, bahkan tidak sedikit yang memberikan kesaksian bagaimana dia mengalami Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka belum mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar. Memang mereka pintar berbicara mengenai Tuhan dan bisa memaknai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami, itu dianggapnya sudah menjadi perjumpaannya dengan Allah. Padahal itu perjumpaan yang pseudo, palsu, saudara. Itu yang masih bersifat fantasi. Ya. Itu masih belum yang benar. Itu masih fantasi, saudara. Pengalaman dengan Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar harus real. Ini. Pengalaman perjumpaan dengan Allah yang tidak kelihatan. Saudara, kita mau nggak mau, kita harus mengalami dalam perjumpaan yang nyata, benar-benar real. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Bahwa kalau kita mencari Allah dan kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam ayat firman Tuhan ini sudah sangat jelas, saudara, bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Allah yang nyata, ya, kita harus sungguh-sungguh mengalaminya dengan real. Ya. Mencari Dia dengan serius. Mencari Allah sampai dia menemukan Allah itu secara nyata. Dan hal ini tidak sederhana. Hal ini tidak murah, tidak gampang, saudara. Kita lihat bagaimana kehidupan Abraham. Ya. Ini contoh yang benar-benar harus setiap orang Kristen miliki. Ya. Harus setiap kita miliki kehidupan Abraham, di mana dalam seluruh waktu hidupnya itu disita oleh Allah. Seluruh waktu hidup Abraham itu disita oleh Allah, saudara. Sehingga Abraham tidak memiliki kehidupannya lagi. Dia tidak memiliki kesenangan. Ya. Dia tidak memiliki lagi kehidupan yang dia miliki lagi. Kehidupannya hanya bagaimana dia melakukan kehendak Allah. Bagaimana dia taat untuk melakukan setiap perintah-perintah yang Allah sudah berikan kepada dia. Untuk bagaimana dia penuhi. Yaitu bagaimana Abraham itu juga kita lihat, saudara. Dia benar-benar meninggalkan negeri. Oleh karena perintah Allah. Dia tinggalkan negeri itu, saudara. Padahal kita tahu Ur-Kasdim adalah negeri yang sudah makmur pada zamannya. Ya, negeri itu negeri yang makmur loh, saudara.
Tidak ada negeri yang makmur pada zaman Abraham selain Ur Kasdim. Pada saat itu, di luar Ur Kasdim, ya, itu padang belantara, ya. Makanya ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia tidak punya rumah, dia tidak punya tempat untuk berteduh. Dia selalu membuat tenda. Ketika dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia membuat tenda-tenda. Lihat bagaimana kita lihat hidup Abraham yang sepenuhnya disita oleh Allah. Ya. Hidup Abraham benar-benar disita oleh Allah. Saudara, ini orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang nyata. Walaupun Abraham pun, ya, sampai akhir ayatnya dia tidak pernah menemukan negeri yang dijanjikan itu loh. Tetapi Abraham lakukan, saudaraku. Abraham turuti semuanya. Sehingga dia tidak memiliki kehidupan lagi. Tidak memiliki kesenangan lagi. Ya. Dan Abraham tidak menemukan negeri yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Tapi walaupun sampai dia mati, dia tidak pernah melihat atau menjumpai negeri. Padahal negeri itu sudah dijanjikan oleh Allah. Bahwa aku, ya, akan memberikan negeri yang kujanjikan kepada. Tetapi Abraham tidak pernah menemukan. Lihat, saudara. Walaupun sebenarnya negeri itu adalah langit baru, bumi baru. Artinya negeri itu nggak ada di bumi ini, saudara. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana Abraham, saudara. Ya. Dia ini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Ya. Inilah contoh. Ya. Contoh orang-orang yang benar-benar sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Seluruh hidupnya disita bagaimana hanya untuk memenuhi panggilan Allah itu. Ini orang yang sudah mengalami. Ya. Saudara, ini yang menjadi suatu ironis, ya, atau yang menyedihkan buat kita juga, ya. Yang membuat, ya, hati kita ini gundah gulana melihat orang Kristen, ya, termasuk saya juga dulu begitu, saudara. Kita masih hidup wajar. Hidup wajar. Ya, seperti manusia pada umumnya. Bagaimana mereka hidup, ya. Di mana hidup hanya untuk makan, minum, ya, pakaian, membangun, ya, lalu habis itu mati, saudara. Itu kehidupan manusia pada umumnya, ya. Hanya bedanya kalau kita, ya, kita ke gereja gitu kan, lalu kita bisa menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi dalam hidup, prinsip hidup yang banyak dilakukan kita atau banyak orang Kristen, itu filosofinya nggak ada bedanya dengan anak dunia sebenarnya. Nggak jauh beda. Bedanya kita, ya, kita ke gereja, ya, kita melakukan kegiatan agamawi, ya, aktivitas. Tapi sebenarnya, ya, kalau kita mau jujur, saudara, ya, filosofi dan prinsip hidup kita masih nggak beda dengan anak di luar Kristen, saudara. Ya, kita jujur. Ya. Saya juga memperhatikan diri saya, saudara. Saya dengan rutinitas, ya, jadi pendeta, pelayan jemaat, menyediakan tugas-tugas, ya, sediakan khotbah, sediakan ibadah doa, ibadah ini. Saya mikir, saya lakukan ini untuk apa gitu, ya kan? Kalau hidup saya juga masih sama seperti anak dunia, filosofi, prinsip hidup saya juga masih sama, apa bedanya? Percuma, saya juga lakukan semua, ya, menghabiskan waktu, tenaga, uang, pikiran. Aduh, saudara. Saya lihat apa yang saya perbuat, saudara. Saya perhatikan, ya. Dan memang itu warna, ya, hidup keagamaan Kristen itu belum total saya mati, masih ada unsur-unsurnya. Tetapi saya sudah tahu ini bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan berjuang untuk, ya, mengalami transisi, ya, bagaimana untuk hidup benar-benar kita hidup untuk mengalami perjumpaan
mengalami Tuhan seperti Abraham dengan masih memiliki unsur keagamaan Kristen, karena ya dari kecil saya bilang pertama, saya lahir Kristen, orang tua, opa, oma saya, papa, mama saya Kristen. Pasti otomatis unsur keagamaan Kristen itu kental dalam diri saya, saudara. Dan untuk meninggalkan itu tidak mudah. Ya. Tetapi saya merasa saya orang bertuhan. Karena apa? Saya ke gereja. Dan saya percaya bahwa Yesus Tuhan. Tetapi kalau saya perhatikan filosofi atau prinsip hidup saya, jujur, saya nggak ada bedanya dengan anak orang non-Kristen. Yuk, kita periksa diri, saudara. Yuk, ini sangat penting sekali. Kalau enggak, gini-gini terus, aduh, sia-sia semua, saudaraku. Benar. Sia-sia yang kita lakukan. Ya. Kita juga nggak mengalami, nggak ada sentuhan dengan Tuhan. Buktinya apa? Ya, kita berurusan dengan saudara-saudara atau sesama kita nggak benar pasti. Ya. Bagaimana kita berurusan dengan orang lain? Ya. Menghormati, lihat dari kelakuan kita akan kelihatan, saudara. Kelakuannya yang tidak menghormati sesama, ya. Kelakuannya yang picik, munafik, palsu, sudo, saudara. Dan ini banyak di dalam gereja. Dan saya ini bukan baru kali ini, saudara. Ya, tapi tetap saya monitorin. Tapi dari awal pelayanan saya udah melihat itu, ciumnya. Walaupun dulu belum saya jadi gembala ya. Waktu dulu masih ada gembala saya. Saya melihat kok begini gitu. Kehidupan orang Kristen yang nyata yang saya lihat tidak sama dengan kehidupan orang Kristen yang ada di dalam Alkitab. Kok beda ya? Saudara bisa ngerti nggak maksud saya? Kok kehidupan orang Kristen yang di Alkitab, ya, orang-orang yang beriman, yang mengikuti Yesus, dengan kehidupan orang Kristen yang kita lihat hari ini kok jauh berbeda. Saudara ngerti nggak apa yang maksud saya? Saudara perhatikan ya. Kalau kita baca Alkitab, kita lihat Alkitab, orang-orang yang di dalam Alkitab, dengan kita bandingkan dengan orang Kristen yang mengaku sudah ketemu Tuhan, berbicara tentang Tuhan, bahkan sudah bisa bahasa roh, tapi hidupnya kok nggak sama kayak orang-orang Kristen yang ada di Alkitab. Hidupnya mereka tetap sama kehidupan orang lain, saudaraku. Ini yang jadi ironis, saudara. Nah, kita harus sudah bisa melihat itu, ya, agar jangan sampai kita ini begitu mati kita nggak dikenal Tuhan, ya. Begitu kita mati, Tuhan datang, Tuhan bilang, aku never know you, aku tak kenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu membuat kejahatan. Kenapa? Karena ya perjumpaan kita itu sudah, kita nggak sungguh-sungguh, ya. Kalau orang yang mengalami Tuhan secara sungguh-sungguh, pasti waktu seluruh hidupnya disita untuk Allah. Itu seperti Abraham itu, saudaraku. Ya. Seperti Abraham. Bahkan tidak sedikit ya orang yang melakukan atau mengisi hidupnya sebenarnya hanya disertai dengan ambisi agar supaya ya walaupun kecil bisa dihormati, bisa dihargai. Ya paling tidak disetarakan dengan yang lain lah. Ya kan? Ya walaupun itu ada kecil tipis, nggak kelihatan. Ya tapi kalau orang yang rohani bisa baca, ya. Sebab Alkitab mengatakan orang yang rohani akan bisa membaca orang yang duniawi. Tetapi orang yang duniawi tidak bisa membaca orang yang rohani, saudara. Ya. Jadi saudara juga harus hati-hati, saudara. Ya. Kita harus menggumulkan hal ini. Jangan kita hanya berfantasi, ya. Kita bersudo, tapi sebenarnya kita masih memiliki hidup kita sendiri.
kita belum serahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya. Kita belum menyerahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Hati-hati saudara. Ya. Padahal orang-orang ini yang sudah melayani dalam gereja, jadi aktivis, ya, pengerja, menjadi pelayan, bahkan jadi pendeta, ya. Sebenarnya itu bukanlah prestasi, ya, dalam seseorang dikatakan sebagai orang yang sudah mengalami Tuhan. Entah bagaimana dia bisa menyerang orang-orang kayak gini juga masih bisa, ya, menyerang yang satu ke lain, ya. Kalau sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, sudah bisa berteologi, dianggap dia sudah merasa memiliki suatu kebenaran yang membuat dia merasa dia sudah dekat dengan Tuhan. Lebih membela Tuhan, ya, merasa lebih sudah berkenan di hadapan Tuhan. Seakan-akan prestasi dalam pelayanan, dalam gereja, dalam pengertiannya akan tentang Tuhan, itu lebih tinggi. Itu bisa semakin dia mendekat kepada Allah. Makin jadi benar, makin berkenan kepada Allah. Ini sebenarnya sebuah penyesatan, saudara. Ya. Tapi ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen, khususnya mereka yang ada di dalam pelayanan. Makanya tadi saya tadi bilang juga, saya periksa diri saya, saudaraku. Ya. Kalau saya sudah buat ini, buat itu, buat gereja, ini saya lakukan untuk apa gitu? Apakah saya hanya untuk mau cari ini, apa istilahnya, ya pekerjaan dianggap supaya menjadi rohaniwan? Wah, ini penyesatan, saudara. Tetapi penyesatan ini tidak banyak dikenali oleh banyak orang. Karena mereka menganggap bahwa kalau sudah melayani di gereja, sudah rajin aktif, ya, bahkan jadi pendeta, merasa sudah mengalami Tuhan. Merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu sesat, saudara. Sesat. Mengalami perjumpaan dengan Allah, Abraham nggak begitu, saudaraku. Ya kan? Emang Abraham seperti itu. Orang-orang Kristen abad pertama emang begitu. Dengan melakukan liturgi, merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak. Tetapi bagaimana mereka memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Itu. Mereka menyerahkan seluruh hidupnya. Sehingga tidak ada hal yang lagi dalam hidupnya untuk buat dirinya. Tapi dia lakukan untuk Tuhan. Untuk memenuhi panggilannya. Itu orang yang mengalami Tuhan, saudaraku. Jadi orang yang benar-benar mencari Allah, hidupnya dia pasti disita hanya untuk mencari Allah. Seluruh hidupnya akan dia sita untuk hanya mencari Allah. Jadi kalau orang belum bisa memberikan seluruh hidupnya untuk benar-benar mencari Allah, dia belum mengalami Tuhan, saudara. Belum mengalami. Tuhan itu bukan seperti suplemen, tambahan, saudara. Ya, dalam hidup kita bukan hanya sebagai tambahan. Ingat ini, saudara. Tapi Tuhan itu harus jadi segenap hidup kita. Segenap artinya segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada lagi yang kita lakukan untuk kepentingan kita. Semua yang kita lakukan untuk kepentingan Allah. Jadi kalau kita masih melakukan segala sesuatu atau suatu hal itu kepentingan kita, untuk kesenangan diri kita, untuk ini kita, itu kita belum segenap hidup bagi Tuhan. Maka Tuhan Yesus pun berkata, ya, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini prinsip hidup orang Kristen yang benar-benar mau, ya, memberikan atau menjadikan Tuhan itu segenap hidup. Yaitu makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kita harus memenuhi semua panggilan Allah dalam hidup. Ya. Harus memenuhi. Ya. Jadi mau nggak mau, hidup kita ini harus disita untuk hal ini. Tidak ada yang lain. Ya. Jangan jadikan Tuhan itu suplemen. Seperti apa namanya itu? Vitamin C, supaya badannya tetap sehat. No, kalau mau badan sehat, makan yang benar. Makan yang benar.
Suplemen itu hanya tambahan. Jangan berpikir kalau udah makan vitamin C, udah sehat, udah kuat. Belum, itu tambahan. Walaupun saudara rajin minum vitamin C, tapi makanmu nggak benar, tetap sakit-sakit, saudara. Iya, karena itu hanya tambahan. Ya, itu bukan yang benar-benar untuk menyehatkan tubuh kita. Kalau kita mau sehat tubuh, ya makan yang benar, makan yang sehat. Kalau suplemen itu hanya tambahan. Begitupun kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu harus menjadi segenap hidup kita, bukan hanya tambahan, saudaraku. Kalau Tuhan hanya jadikan suplemen tambahan, saudara celaka. Saudara pasti akan celaka. Ya, jangan jadikan Tuhan itu hanya tambahan dalam hidup kita, agar supaya kita dijauhkan dari bahaya, agar kita dijauhkan dari mara bahaya, agar kita bisa diperkenan masuk surga. Tapi kita tidak menjadikan Tuhan itu hidup kita. Ini nggak layak nanti masuk surga. Orang yang layak berkenan di mata Tuhan, yang akan dipermuliakan, mereka yang sudah menjadikan Tuhan selama hidupnya, menjadikan Tuhan hidupnya satu-satunya. Jadi tidak ada lagi yang dilakukan selain untuk Tuhan. Saudara, ini beratnya. Ini berat, saudara. Ya, ini beratnya. Tetapi karena Kristen itu udah jadi agama, ya, ini makanya jadi ironis. Dan saya berdoa agar supaya saudara-saudara ya jangan sampai begitu. Saya juga pun berjuang, saudaraku. Hidup saya, kalaupun saya kerja, saya berjuang hanya untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya mau kerja biar supaya saya banyak duit, supaya saya bisa beli ini, bisa beli itu, dari dulu, saudaraku. Dari dulu saya bisa, ya. Saya dengan istri saya punya 2 income loh. Benar. Istri saya juga ya lumayan hasilnya. Saya juga lumayan. Kalau saya mau ini, mau itu, ya, saudara. Tapi saya tidak mau ikuti jalan itu, karena itu bukan jalan Tuhan. Saya mau menyerahkan seluruh hidup saya, saudara. Saya pun berjuang. Makanya saudara, yuk, berjuang. Kalaupun saya ini dipercayakan Tuhan, bisa membangun gerejanya, GSKI Sola Gracia, ya itu kemurahan Tuhan saja. Rencana saya nggak ada mau bangun gereja. Saya nggak ada keturunan dari pendeta, saudaraku. Nggak ada. Kalau dilihat saya juga, ya nggak kelihatan ada kayak pendetanya sama sekali. Kalau pendeta kan yang harus santun, ya harus baik. Ya, itu yang santun-santun gitu biasanya bahaya. Ya bukannya nggak boleh baik sama orang lain, kita harus baik, saudara. Tapi baiknya menurut perasaan Tuhan. Bukan baik yang dibuat-buat. Ya, jadi munafik itu jadinya. Ya inilah akibatnya karena orang tidak segenap hidup bagi Tuhan. Ya, makanya kelakuan kita juga masih bisa melukai sesama. Ya, kita tidak ya memperhatikan perasaan sesama kita. Karena kita belum segenap hidup. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang saya pahami, saudara. Tidak ada lain. Kalau nafas kita tidak kita lakukan untuk Tuhan, kita belum ya mengalami Tuhan. Jadi kalau nafas kita masih hirup untuk tubuh kita sendiri, ini menurut saya itu belum mengalami perjumpaan Tuhan. Ya. Jadi setiap detik, maksudnya, setiap detik waktu nafas kita masih diberikan, itu kita harus ya mengalami Tuhan. Saudara. Berat, tapi memang ini. Yuk. Karena kita ini orang-orang yang dituntut tinggi, saudaraku. Umat pilihan itu umat yang dituntut harus sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kita harus sadari hal ini, saudaraku. Jangan hanya cukup kita yang penting baik-baik, ya. Yang penting kita tidak melakukan dosa-dosa umum. Oh, kita baik-baik, nggak ada masalah. Waduh, tapi kita tidak memenuhi panggilan kita pasti ditolak Tuhan, saudara. Karena umat pilihan itu harus serupa dengan Bapa.
Makanya setiap denyut nadi, setiap aliran nafas hidup yang kita keluarkan, yang kita hirup, itu kita harus mengalami Tuhan. Supaya kita mengalami perjumpaan yang nyata. Nah, dalam keadaan itu, pasti hidupnya akan mewarnai orang sekitarnya. Hidupnya pasti akan menjadi seperti Kristus, saudaraku. Saya belum sampai situ, saudara. Belum. Tapi saya sudah tahu. Mana nih orang yang mengalami apa ini yang bohong-bohong doang. Ngomong gede, sedang ngomong mengalami Tuhan. Itu biasanya orang kayak gitu. Lihat aja, nggak bisa all out dengan Tuhan. Ya, masih banyak alasan, masih banyak inilah begitu. Karena belum memberikan hidupnya buat Tuhan sebenarnya. Ya kalaupun dia berikan hidupnya buat Tuhan, berapa persen dia berikan? Berapa persen yang dia berikan untuk Tuhan? Masih remah-remah yang diberikan untuk Tuhan, saudaraku. Kita harus sampai waktu hidup kita itu sepenuhnya disita oleh Tuhan. Mau nggak mau kita harus menderita. Pikul salib. Ini yang membuat kita itu semakin militan dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Ini yang membuat kita itu semakin itu kita nggak ada batas waktu untuk kita berikan bagi Tuhan. Kalau nggak begitu kita nggak bisa. Jadi orang agama nanti sibuk pelayanan, urus ini, nanti siapa yang WL, siapa yang main musik. Bukannya nggak boleh. Ya kalau cuma berkutat di situ kita nggak akan pernah memenuhi panggilan kita, saudaraku. Benar nggak? Nanti jemaat juga nggak bisa digaramin. Orang-orang yang ini kita juga, waduh, saya aja yang begini aja, termehek-mehek. Tapi kok orang nggak sadar-sadar gitu ya. Dia merasa aman-aman, baik-baik. Waduh, ini padahal jebakan iblis. Jebakan kuasa kegelapan itu. Ini yang tidak dilihat oleh banyak orang Kristen. Ya. Bagaimana iblis itu pandai membangun perasaan aman dalam hidup orang. Besok saya mau khotbahin ini. Ini jebakan iblis ini, manuver iblis, kuasa kegelapan. Saudara, jangan pernah ya merasa aman hidup ini. Ya. Kita harus selalu memiliki rasa krisis, saudara. Kalau saudara tidak memiliki rasa krisis, waduh. Saudara, kita tidak akan bisa. Kalau kita mau lihat track record kita, karakter kita, saudara, ya jujur, kita ini masih bobrok, ngerti nggak? Bobrok karakter kita, jujur aja. Saya ini, contohnya saya lah, saya nggak usah siapa, nunjuk siapa. Aduh, bagaimana hasrat, emosi, kelakuan, kelicikan, kemunafikan di dalam diri kita. Itu semua karakter. Dan ini harus yang kita benahi. Ini yang harus kita perbaiki karakter kita. Kalau kita aman-aman, baik-baik, tapi karakter kita tidak diperbaiki, kita merasa ya sudah baik-baik ya. Ya karena aman jadi baik-baik. Coba kalau lagi ada masalah, nah, nanti keluar tuh monsternya. Ya kan? Monsternya keluar lagi. Artinya apa? Karakter kita belum benar. Kita harus benahi, saudaraku. Ya, saudara ada di gereja ini supaya saudara dibentuk Tuhan. Ya, saudara bukan untuk saya memperdaya saudara, enggak. Saudara sedang diberdayakan. Ingat, saya tidak memperdaya saudara, tapi saya sedang memberdayakan saudara. Ya, jangan saudara berpikir ya, saya memperdaya saudara dengan kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan itu sebagai alat. Ya, tapi jangan merasa kegiatan itu udah menjadi tujuan. Nah, ini celakanya. Banyak pelayan itu dari pertama saya lihat. Jadi kalau udah ada tugas-tugas itu udah tujuan. Belum, itu cuma alat supaya kita berubah. Benahi karakter kita. Dengan pelayanan itu, tugas-tugas itu kita lakukan, di situ kita penuhkan. Kita berikan segenap hidup bagi Tuhan. Perbaiki terus. Tapi jangan jadi pelayanan itu kan pelayanan teknis. Ya. Itu hanya teknis. Itu ya sebenarnya Tuhan nggak menilai di situ. Yang Tuhan lihat hati karaktermu. Apakah kamu sudah seperti Kristus serupa dengan Bapa? Itu yang Tuhan lihat, saudaraku. Ini yang jadi pergumulan hidup saya. Saya juga berjuang di sini, aduh, dengan umur segini terus bertambah.
kok kayaknya jauh. Makanya tadi saya nyanyikan Bila Selama Ini. Udah lama lagu itu saya nggak nyanyikan, saudara. Udah lama sekali saya nggak nyanyikan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu. Tiap hari kita harus terus mencari perjuangan untuk berkenan. Jangan merasa baik-baik, aman-aman, tenang-tenang. Kita lupa karakter diri kita ini belum dibenahi. Kalau kita tidak terus mau mencari perkenanan, mau berkenan, mau berubah, saudara tidak akan pernah bisa berubah. Karena yang bisa merubah itu diri saudara sendiri. Tuhan nggak bisa merubah saudara. Tapi kita sendiri yang harus berjuang berubah. Tuhan memberikan sarana. Tuhan memberikan fasilitas. Tetapi kalau sarana fasilitas itu tidak digunakan, kita nggak bisa jadi anak Allah, saudaraku. Nggak bisa Tuhan bentuk apa kita otomatis Tuhan kalau nggak kita berjuang juga, ya. Jadi makanya saudara, yuk kita berikan seluruh hidup kita, ya, dalam sisa akhir hidup kita ini, karena kuasa gelap itu terus manuver itu terus bergerak, saudaraku, ya. Dan percaya kita itu bisa, ya. Walaupun berat kita mau berubah karakter kita karena kita mau benahi diri. Nah, nanti Roh Kudus akan tuntun. Nah, kalau kita dalam perjuangan itu, nanti kita akan bisa melihat ternyata sebenarnya bisa. Bisa. Tapi kan tergantung will kita. Free will kita bagaimana? Kita fokus di situ atau enggak? Nah, makanya jebakan iblis itu perasaan aman, ya. Mari tiap hari yuk kita selalu berjuang untuk berkenan hidup kita dengan kita terus dengan memberikan hidup kita agar supaya Tuhan itu bukan hanya jadi suplemen, tapi Tuhan itu benar-benar jadi majikan dalam hidup kita, ya. Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah pasti hidupnya disita untuk memenuhi panggilannya. Ya. Pasti. Kalau orang tidak mau disita hidupnya untuk memenuhi panggilan Allah, pasti dia akan ditolak Tuhan, saudaraku. Ya. Tuhan udah jelas ya, Matius 7 ayat 21-24. Aku tidak kenal kamu, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Yuk kita berjuang. Ya. Kita hidupkan gereja ini supaya semua pelayan-pelayannya itu yang memberi cahaya surgawi, saudaraku. Dengan kita berjuang, ya, terus mencari perkenanan untuk memenuhi panggilan Tuhan, ya, itu menyinari, ya, gereja pelayan-pelayannya ini, saudaraku. Yuk, saya mengajak semua, terutama bagi para pelayan, ya, yuk, saudara-saudaraku dalam perjuangan kita untuk melayani Tuhan, yuk, kita berjuang di sini, ya, jadikan Tuhan itu satu-satunya hidup kita, tidak ada kehidupan lain termasuk diri kita, berjuang untuk kita memenuhi panggilan ini. Yuk, kita berlomba di sini, saudara. Kalau untuk urusan teknis, ya itu mah bisa dipoles-poles, saudara. Benar, saya ngerti kayak gitu-gitu. Bisa dipoles-poles, tapi untuk batinnya, perbenahin karakter, ya, untuk memenuhi, itu nggak bisa dipoles. Itu harus dari kita. Ya, harus diri kita. Kalau kita serius, ya, nah, Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Amin. Ya, kita harus serius. Kalau enggak, kita nggak akan pernah jadi anak Allah. Iya, nggak akan bisa. Nggak bisa jadi anak Allah. Emang gampang seperti Yesus. Makanya kita periksa diri, karakter kita. Ya. Masih ada nggak karakter-karakter dalam diri kita, monster-monster di dalam diri kita itu. Ya. Kita harus benahi. Belum lagi yang keterikatan dengan dunia. Aduh, saudara, kalau di gereja ini masih terikat dengan dunia, saudara. Kesenangan, saudara masih mau, walaupun tipis, celaka, saudara. Iya. Bukan orang yang bersuruh katakan Tuhan yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak mau melepaskan keterikatan kita dengan dunia, dengan segala kesenangan dan gaya hidupnya, ya, saudara, percuma, ya. Jangan sia-siakan waktu, tenaga, uangmu di gereja ini, karena tujuan gereja ini, ya, untuk menjadi pesawatnya Tuhan, ya.
yang membawa orang untuk mengungsi ke langit baru, bumi baru. Ya. Yuk, tinggalkan kesenangan hidup dunia, keterikatan dengan dunia. Kita fokus benahi karakter kita. Terus berjuang mencari perkenanan untuk memenuhi panggilan kita. Ya, amin. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menyertai saudara. Ya, karena orang-orang seperti ini yang pasti akan disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak mau menyertai orang yang nggak pantas untuk disertai. Tapi Tuhan akan menyertai siapa yang pantas untuk disertai, saudara. Amin. Oke. Yuk, saudara, kita akan berpisah. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu, kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih untuk perasaan hatimu, suaramu yang Engkau tuangkan bagi kami. Kami disadarkan, kami diingatkan, Bapa, untuk kami membenahi diri, untuk kami benar-benar berkemas-kemas hidup ini, Bapa. Hidup dalam kebenaran Tuhan, di dalam kekudusan dan kesucian Allah, membenahi karakter hidup kami yang masih jauh, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Tapi dengan kesempatan waktu hidup yang Tuhan berikan, jikalau Tuhan masih menyediakan bagi kami, Bapa, kami mau berjuang, membenahi diri kami, menjadikan fokus hidup kami, agar semua hidup kami ini disita hanya untuk kepentingan Tuhan dan untuk memenuhi panggilan kami. Terima kasih, Bapa. Biarlah segala berkat dari Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikut Tuhan, yang setia mau mendengar kebenaran Tuhan. Berkat dari Bapa, Tuhan Yesus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus